Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Faqad qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wal jari karakidin. Dan air yang mengalir hukumnya karakidin sama seperti hukum air yang tenang tidak mengalir, air yang tergenang dalam semua pembahasan sebelumnya. Karena itu semua hukum terkait dengan air yang dibahas sebelumnya tidak hanya terkait air rakid, air yang tenang saja, tetapi juga mencakup air yang mengalir. Wa fil qadimi la yanjusu bila taghayyur. Adapun pendapat qadim dari Imam Asy-Syafi'i, di mana pendapat qadim berarti pendapat Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau sampai di Mesir, di mana beliau tiba di Mesir di 5 tahun terakhir dari usia beliau. La yanjusu bila taghayyur, bahwasanya air kalau mengalir maka meskipun dia di bawah 2 kullah seperti air selokan, yakni maksudnya di bawah 2 kullah bukan total air yang pernah mengalir di situ, bukan, tetapi luas penampang dari pipa misalnya, atau selang, atau lebar dari selokan yang kecil, sehingga diperkirakan per bloknya, yakni persatuan dari air tersebut, dari aliran-aliran air tersebut. Air tentu saja ketika mengalir memiliki aliran-aliran yang berbaris-baris, berturut-turut, silih berganti. Istilahnya dalam bahasa Arab jariyah. Nah, ini pasti kalau penampangnya tidak lebar seperti air sungai, maka dia di bawah 2 kullah. Sementara kita sudah sering bahas kaidahnya, kalau air volumenya di bawah 2 kullah, maka ketika ada najis masuk ke situ langsung otomatis ternajisi meskipun tidak ada taghayyur, tidak ada perubahan warna, rasa, dan atau aroma. Nah, di sini sekarang kita lihat tentang hukum air yang mengalir. Pendapat qadimnya Imam Asy-Syafi'i bahwa air yang mengalir meskipun kemasukan najis selama tidak ada perubahan, meskipun juga dia di bawah 2 kullah volumenya per jariyah, per satuan kecil daripada aliran air, tetap dia tidak ternajisi. Kenapa? Dalilnya adalah karena ketika air mengalir, dia memiliki kekuatan berbeda dengan air yang tenang tidak mengalir. Kekuatan ini mengalahkan najis, sehingga sama seperti kekuatan air yang volumenya 2 kullah atau lebih. Sementara tentu saja kalau dikatakan al-qadim, ini kode maksudnya al-jadid adalah khilafuhu, berbeda dari itu. Berarti al-jadid, air yang mengalir persis sama seperti air yang tenang. Kalau dia per jariyahnya di bawah 2 kullah, maka hukumnya sebagaimana berikut. Yaitu kalau dia najis tadi bersih dengan aliran air setelahnya, maka berarti jelas bersihlah titik yang tadinya ada najis tersebut, karena terbersihkan dengan air yang setelahnya, di mana kaidahnya ad-daf'u aqwa minar rafa', bahwa membersihkan najis meskipun dengan air sedikit bisa, tetapi tidak sebaliknya. Air ketika sedikit ada najis dimasukkan, ia ternajisi. Jadi najis bisa dibersihkan dengan air sedikit, tapi air sedikit langsung ternajisi, meskipun baru kemasukan najis belum sampai ada perubahan. Jadi kalau najisnya hilang dengan aliran air setelahnya, maka berarti bersihlah, suci. Dan airnya semuanya suci, mensucikan. Adapun kalau najis tadi tidak hilang dengan aliran-aliran dari air setelahnya, maka berarti setiap kali ada air yang mengalir melewati najis tersebut, di mana luas penampang kerannya misalnya ini, atau pipanya atau selangnya kecil, sehingga airnya pasti tidak 2 kullah,
maka ternajisi dengan najis tadi. Terus ternajisi setiap melewati najis tadi. Kapan jadi suci? Jadi suci kalau air ini kemudian ketika keluar dari selang atau dari pipa dikumpulkan di satu tempat yang tentu volumenya mencapai 2 kula atau lebih. Disinilah baru air tadi kembali menjadi suci dan mensucikan. Ini pendapat jadid dan inilah yang menjadi official fatwa mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi melanjutkan wal qullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyyin takriban fil asah. Jadi hukum tadi terkait air yang mengalir sama saja 2 qullah atau tidak, sama persis seperti hukum air yang rokit tidak mengalir, karena dalil-dalilnya umum, tidak memperjelas dan tidak membedakan antara air yang mengalir dengan tidak. Sekarang kita singgung tentang 2 qullah itu apa? 2 qullah adalah 500 ritel, bukan liter, ritel. Baghdad kira-kira menurut satu dari sekian pendapat ulama Syafi'iyah yang lebih kuat. Takriban kira-kira di sini ada toleransi dari ulama Syafi'iyah, di mana kalau kurang 2 ritel atau kurang dari 2 ritel, yakni dia di bawah 2 qullah 1 ritel atau 2 ritel, maka tetap hukumnya sama seperti 2 qullah pas. Ini makna takriban. Dan para ulama Syafi'iyah jelaskan cara mudah untuk melihat apakah bejana ini 2 qullah atau tidak airnya adalah dengan melihat apakah kalau dia sebuah kubus panjang masing-masing rusuknya 2 jengkal atau tidak. Kalau sudah panjangnya 2 jengkal, lebar 2 jengkal, tinggi 2 jengkal, maka itu pasti 2 qullah. Wallahu a'lam bishawab.